Rasulullah. Insyaallah materi pengajian pagi ini ditemani oleh Ustazah Sifa. Untuk temanya kita geser dulu yang pembagian yang kaki Bun. Kita ganti dengan manfaat zikir. Insyaallah bermanfaat juga. Ustazah silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Sehat semuanya Ibu-ibu? Alhamdulillah yang dengan seluruh nikmat maka amal-amalan soleh kita menjadi sempurna. Alhamdulillah adalah sebuah zikir di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda afdalu dzikra, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Masih di penghujung bulan Syawal ya Bu, karena kita minta maaf itu tidak hanya di bulan Syawal. Minta maaf itu setiap kali kita berbuat salah kita minta maaf. Setiap kali kita mungkin keluar dari majelis, barangkali saya salah dalam ucapan, itu saya itu juga minta maaf. Jadi momen maaf memaafkan itu yang kita sudah sering di masyarakat itu adalah di hari raya Ibu. Jadi kadang-kadang kalau seseorang punya salah dipending langkolah sisan pas pada sisan gitu nggih. Tapi akhirnya apa Bu? Dia tidak mengakui kesalahannya ya, tapi secara general, secara keseluruhan itu pun dimukotimai dengan kalimat mbok. Mbok aku tuh salah, padahal nyata-nyata salah ya. Iya, nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih di momen Ramadan, di momen Syawal, yang paling tepat ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadahku, ibadah ibu-ibu semuanya ya, ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, ibadah baca Quran, ibadah qiyamul lail, sahur kita, istighfar kita, semuanya ijabah ya, diterima oleh Allah. Inilah kegelisahan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka bersedih Bu. Kita kan gembira ya Bu, yes ngesuk badak gitu nggih. Iya, makanya malam-malam wah Masya Allah, seminggu sebelum lebaran saja korden-korden dicuci, toples-toples dicuci ya kan ya, Masya Allah. Ini para sahabat ini justru ketika memasuki bulan Syawal mereka bersedih, bukan karena tidak ada opor dan lontong Bu, bukan karena gak ada baju baru, kastengel maupun nastar, tetapi mereka para sahabat mereka bersedih karena apa? Mereka khawatir. Loh kok khawatir? Iya, khawatir amalannya yang sudah ia gaspol selama bulan Ramadan, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah. Padahal para sahabat mereka adalah orang yang dekat dengan Nabi ya Bu. Amalannya tentunya mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir amalannya tidak diterima. Kok kita
Masya Allah, nggak menangi Nabi, zamannya jauh banget, negerinya juga jauh ya. Kita begitu lebaran senang banget, ngempos gitu ya, sudah nggak puasa lagi, maka imannya langsung gedebuk gitu ya. Kita sudah tidak beribadah lagi seperti sedia kala. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat tadi Bu, ia tidak bisa move on, kemutan terus Ramadan ini dengan apa? Dengan kegelisahan amalannya tidak diterima itu selama 6 bulan. Dengan meminta Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, itu dibaca terus. Ya Allah, terima ibadahku ya Allah, terima amal ibadahku ya Allah, terus kegelisahan. Itu selama berapa bulan? 6 bulan. Begitu bisa move on, mereka tidak langsung kayak kita pas lebaran Bu, langsung senang-senang. Mereka bersungguh-sungguh untuk apa? Fa'idha faraghta fansab, apabila telah selesai dari satu urusan, mereka bersungguh-sungguh lagi dengan urusan yang setelahnya. Para sahabat yang dia baru saja bisa move on dari Ramadan, mereka bersiap-siap lagi, berdoa lagi. Doanya adalah apa? Allahumma balighna Ramadan. Masih 6 bulan lagi Bu, belum datang, sudah diminta, ya Allah salimna Ramadan, balighna Ramadan, sampaikan aku sampai Ramadan besok ya Allah. Terus meminta sampai Ramadan besok, kurang 6 bulan, kurang 5 bulan, kurang 3 bulan, kita kurang 6 hari ya Allah ya, deg-degan dengan mengatakan di mukodimai dengan kalimat gitu ya, jan puasanya kurang 6 dina maning ya, seperti mau melakukan perbuatan yang berat. Tapi insya Allah ibu-ibu yang sering duduk di majelis ilmu, yang sudah tertanam keimanan, tentunya kita dijadikanlah nabi, para sahabat, para tabiin itu sebagai tauladan ya, supaya dijadikan contoh. Aku juga masih berharap pahala ya Allah, mudah-mudahan puasaku kemarin sebulan ya itu bisa diterima. Baca Al-Qur'anku yang khatam 2 kali, 3 kali, semuanya 5. Ada yang 10 nih jangan-jangan ya, Masya Allah. 1 ya, minimal 1 ya, nemeni Nabi SAW ya. Nabi itu dimurojaah oleh malaikat Jibril sekali di dalam bulan Ramadan, tetapi beliau membaca terus Al-Quran Bu, di murojaahnya seperti itu. Nah maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lagi-lagi berharap bahwa puasa baca Al-Quran yang sudah kita baca itu diterima oleh Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, jangan kalian menganggap besar, anggaplah amalan yang sudah kita lakukan, sholat kita itu kecil, sehingga kita tidak pernah pede, sehingga kita ayem-ayem lah aku wis hatam iki. Hatam itu tidak seumur hidup sekali Bu, diperintahkan minimal sebulan sekali. Ibu kenal Pak Imam Syafi'i ya, berapa kali hatam? Sehari berapa kali hatam? 2 kali. Sehari 2 kali Bu, wong kita sebulan saja nggak 2 kali ya. Imam Syafi'i sehari 2 kali, berarti sebulan 60 kali. Masya Allah, kita sudah umur 60 belum pernah 60 kali ya. Allahu Akbar. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kembali apa yang tersisa dari bulan Ramadan, tentunya jangan kita merasa gaspol ibadah, jangan kita merasa beribadah kepada Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Makanya dikatakan jadilah kalian rabbaniyin, yaitu seorang yang bertakwa kepada Allah kapanpun dimanapun. Wala takun ramadhaniyin, jangan kalian menjadi hamba yang taat kepada Allah itu hanya di bulan Ramadan saja ya. Kalau nggak di bulan Ramadan tidak. Pertanyaannya, apakah Allah itu hanya ada di bulan Ramadan saja?
Tidak, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah itu sampai ajal kita menjemput, ya. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, ini sebagai mukadimah ya Bu. Karena apa? Karena saya qadarullah semalam itu pulang sampai ke rumah jam berapa itu? 10-an lah lebih, ya. Capek, saya belum sempat belajar tentang waris ya dan sebagainya. Karena ilmu waris itu ilmu yang sangat hati-hati Bu. Ibarat matematikanya di dalam kita lah ya, ilmu umum. Karena pembagiannya itu sangat mendetail. Kenapa kita tidak boleh salah? Karena apa? Allah memberikan ilmu tentang waris itu disebutkan sampai pecahan-pecahannya. Sepertiga, ya, ada setengah, ada sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, ada 7/8, ada sekian, masya Allah. Nah, ini memang butuh ilmu. Makanya ilmu ini adalah ilmu faraid. Itu memang berat Bu, tetapi kita harus belajar. Minimal ada satu orang yang bisa, ya, karena dia untuk tempat bertanya pembagian waris itu harusnya bagaimana. Allah Subhanahu wa ta'ala yang global saja dalam hitungan, contoh jumlah rakaat sholat itu tidak disebutkan Bu di dalam Al-Quran, tapi tentang waris sebutkan sepertiganya, seperempatnya. Dan tentang hitungan-hitungan ini tidak diserahkan kepada Nabi. Kalau sholat serahkan kepada Nabi, contoh itu sholatnya Nabi, ya, jumlah-jumlahnya ikuti Nabi. Tetapi yang namanya waris, Allah sendiri yang menjelaskan secara detail di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa, tentang hak-haknya. Siapa saja, ya, perhitungannya itu bagaimana, siapa yang terhalang, andaikan ada anak-anak angkat itu bagaimana. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat rumit dan mendetail. Memang ini ada ahlinya, ya. Teman saya belajar tentang ilmu faraid ini ya 2 tahun Bu. Masya Allah, 2 tahun ya. Itu untuk ngisi kajian cuman 1 jam. Masya Allah ya. Jadi ini ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf karena saya perlu belajar ya untuk persiapan materi. Makanya semalam saya kecapean, jadi lah tidur blek gitu ya. Masya Allah. Saya bangun-bangun tadi sebelum subuh saya WA ke Bu Yuni, materinya jangan pembagian yang hak ya, saya berat saya gitu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengambil sesuatu yang ringan tetapi tidak dianggap ringan, yaitu tentang keutamaan daripada berzikir. Kita sudah sangat paham, kita sudah sangat tahu, tetapi terkadang ya, ilmu yang sudah kita ketahui kalau kita tidak belajar lagi maka kita lupa. Ternyata ada keutamaan yang luar biasa dari yang bernama zikir. Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan mati. Masya Allah. Bayangkan kalau kita tidak pernah berzikir, kita dianggap mati Bu. Ya, walaupun kita hidup, walaupun kita sehat, ya, kita beraktivitas, tapi di hadapan Allah, karena orang yang zikir dan tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal yamut." Ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Apa manfaat daripada doa dan zikir, ya, doa yang kita panjatkan atau zikir yang kita lantunkan? Lebih banyak mana Bu, doa sama zikir yang diminta? Doa, zikir. Iya, kalau doa itu kadang sesuai kebutuhan ya Bu. Kalau nggak sesuai kebutuhan ya sudah menjadi kebiasaan. Kalau zikir itu setiap saat, gerak-gerik kita penuh dengan zikir. Masuk kamar mandi zikir, ya. Setelah keluar kamar mandi zikir, pakai baju zikir, buka pintu zikir, ya. Nah ini, mau makan zikir dan sebagainya. Jadi zikir-zikir yang biasa kita ucapkan, ya, maka
sama saja sebenarnya. Zikir itu juga artinya meminta kepada Allah, doa itu juga artinya meminta, ya. Hanya doa itu ada doa masalah sesuai dengan keinginan kita, adapun zikir yaitu berkenaan dengan kapanpun dimanapun, ya. Walaupun nanti ada kalimat zikir ketika gitu ya di perjalanan, itu sama saja berdoa ketika safar, ketika naik kendaraan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, manfaat daripada doa dan zikir itu sangat banyak. Kalau kita mau mengumpulkan manfaatnya itu sampai ratusan, ya. Tetapi kita hanya menyebutkan beberapa saja. Ini pun sangat menggugah kita untuk senantiasa jangan pernah lisan kita kering, tapi basahi lisan kita dengan zikir, dengan zikrullah, ya. Karena apa? Orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah dalam keadaan senang, ini jarang ya Bu. Seringnya orang yang mengingat Allah itu ketika sedih, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah gitu ya. Tapi barang siapa mengingat Allah di saat senang, maka Allah lah yang pertama mengingat kita di saat kita sedang sedih, galau, ya, terkena cobaan, ujian. Yang kita terkadang lupa melempar itu dengan zikir, tapi Allah langsung mengingat kita. Baik, apa manfaat daripada zikir? Yang pertama akan mendatangkan keridhaan Allah. Mendatangkan keridhaan Allah. Bayangkan Bu, kalau Allah sudah ridho terhadap kita dengan sebab zikir yang kita baca, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Itu kalau Allah sudah ridho Bu, apa yang kita minta kita diijabah. Ucapan kita di atas bimbingan Allah, langkah kita itu juga langkah-langkah di atas bimbingan Allah. Itulah dengan sebab berzikir. Masya Allah, ya. Masa zikir tok sampai mendatangkan keridhaan? Iya, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat tadi zikir dan doa adalah mengusir dan menundukkan syaitan. Kita kan merasa ya, landiana setan awan-awan gak ada, wengi-wengi juga gak ada, ya kan ya Bu? Iya, karena menganggap bahwa setan itu ada wujudnya, padahal setan itu sudah bercokol di dalam dada manusia. Yang kerjaannya apa Bu? Iya, yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan setan di dalam tubuh kita itu sudah menyatu di dalam aliran darah kita. Jadi kita sudah tidak lagi mengatakan baca zikir ngotri jadi udah diganggu setan, itu pengerasane gitu ya, setan yang ada wujudnya. Tidak. Yang membuat kita ketika baru membaca buku a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, shadaqallahul adzim. Jadi bacaannya cuma 3, a'udzubillah, bismillah, shadaqallah. Masya Allah. Dan ini kita yang tidak tahu, mengiranya dengan zikir doa itu yang mengusir dan setan itu, setan akan nggak muncul gitu. Yang ada di dalam diri kita, yang sudah berada di dalam diri kita, yang dampingi kita, yang namanya korin, ya, itu senantiasa membisiki. Bayangkan ketika pagi hari Bu, ya, pagi hari seorang hamba itu ketika sebelum subuh, ya, itu setan itu mengencingi kita Bu. Kita kan nggak percaya Bu, apa percaya Bu? Halo, percaya Bu nggak Bu? Percaya, karena ini berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak percaya karena nggak dengar cuk, ya kan ya. Nah ini, tapi kita harus percaya. Dia itu mengencingi kita supaya apa? Nggak dengar suara adzan. Begitu sudah agak sayup-sayup, setannya ngelus-ngelus lagi. Tenang, tidur. Malam masih panjang. Lihat jam, padahal sudah jam 5 ya, serasa jam 2 tidur lagi. Itulah Bu, godaan dan gangguan syaitan. Maka ada yang setan itu termasuk dari makhluk yang tidak terlihat ya Bu,
tapi ada juga setan dari kalangan manusia, ya, yang mereka mengajak-ngajak pada perkara-perkara yang Allah tidak ridho, yang menghalangi dari perbuatan baik. Itu adalah setan dari kalangan manusia. Maka kita akan terhindar dua, dari setan yang tidak nampak dan dari setan dari kalangan manusia dengan sebab zikir. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya contohkan sebuah zikir, yaitu ketika keluar rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan doa zikir keluar rumah, bacanya gimana, Bu? Iya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tapi ditadaburing ya, Bu, maknanya, supaya aku padahal mau makan ya wis. Contoh ada orang kecelakaan, tiba jatuh dari motor, mulane ndonga wis bener gitu ya, aku wis maca, tapi kenapa sampai jatuh? Ini sekedar baca, belum mentadaburi, belum menghadirkan hati. Bismillah, dengan rahmat dan pertolonganmu ya Allah, tawakkaltu, aku nyerahkan, pasrah bongkokkan urusanku kepadamu. La haula, tidak ada perubahan, pergerakan, pergeseran atau perubahan ya atas diri kita, berpindah dari satu tempat, bergeraknya kita. Wala quwwah, dan tidak pula daya dan upaya illa, kecuali Allah, atas pertolongan Allah. Maka kalau kita sudah mengatakan itu artinya aku pasrah bongkokkan kepada Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang keluar rumah, setiap keluar rumah membaca doa tersebut, ini bukan untuk kalau mau safar saja ya Bu, mau pergi saja, walaupun mau beli sayur di depan rumah ya, Bismillahirrahmanirrahim, atau mau ke warung depan, atau mau ke jalan raya balik lagi ya, dengan mengucap seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syayatin. Sungguh orang tersebut dia telah mendapatkan kecukupan, apa yang ia cari ia dapat. Orang tersebut mendapatkan perlindungan ya, dan orang tersebut telah mendapatkan hidayah. Ketika orang yang keluar rumah membaca doa tadi, ini setan ini pada ngobrol, kamu gak bakalan bisa goda dia. Dia sudah diberi hidayah oleh Allah, dia sudah diberi perlindungan, dan dia pun sudah dicukupi oleh Allah. Kita gak bakalan dapat. Dan yang terakhir, watanaha anhu syayatin, setan-setan akan menyingkir. Menyingkir itu artinya apa? Itu ada Bu Yunit lewat gitu ya, dengan sebab sudah membaca doa. Nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita yakin manfaat daripada doa dan zikir akan apa? Mengusir dan menundukkan syaitan. Yang ketiga, meredam kesedihan dan kemuraman. Galau Bu ya, Ibu pernah galau Bu? Oh sering. Sering, Masya Allah. Kenapa Bu? Siapa yang digalaukan nih Bu? Masya Allah ya. Kita akui, memang setiap kita pernah galau, bisa jadi sering galau ya, rasa sedih, rasa hidup sendiri, anak-anak lagi pada pergi, atau anak-anak yang sudah pada menikah ya kan ya. Nah itu kadang-kadang ada yang sudah ditinggal suami. Nah perasaan sedih, perasaan galau tadi ataupun kemuraman itu bisa tersembuhkan dengan zikir ya, dengan zikir ataupun doa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan ada sebuah doa. Doanya ini disebut, kalau saya menyebutkannya adalah doa galau ya, doa galau. Tapi ini doanya adalah doa kesedihan, doa kemuraman, doa apabila engkau terkena musibah. Ini dikumpulkan jadi satu. Doanya cukup panjang, diawali dengan Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik ya, panjang sampai akhir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang hatinya sedang kacau balau, yang sedang galau, yang geliwat, yang sedih, yang muram, lalu membaca doa itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengganti kesedihannya dengan kegembiraan. Masya Allah. Percaya nopo boten? Iya, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan. Saya sudah praktek, Bu, Masya Allah. Makanya saya apal karena saya sering galau. Iya, sebagai kesedihan. Allahumma inni abduk, ya Allah, sungguh aku ini adalah anak hambamu. Wabnu abdik, anak hambamu yang perempuan. Wabnu amatik, nasiyati biyatik, ubun-ubunku itu di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmuk, hukummu berlaku terhadapku. Sudah, aku kerjaannya hanya tunduk patuh dengan hukummu ya Allah. Adlun fiya qada'uk, ketetapanmu terhadapku adil. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kalau aku gak sanggup. Tidak mungkin Allah memberikan rizki kalau memang sudah rizkinya tidak kesasar. Adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang kau miliki, ya. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau telah engkau ajarkan kepada salah satu hambamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah ini, lalu kita meminta kepada Allah, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, jadikan Al-Quran, jadikan bacaan Al-Quran itu sebagai rabi', penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, ya, wa jala'a husni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang atau pelipur laraku. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang sedang galau membaca doa tersebut, maka Allah akan ganti. Ganti ini kontan, Bu, dengan kegembiraan. Yang ada masalah, ada saja jalan keluar. Karena, Bu, masalah dari setiap ujian atau masalah yang Allah berikan kepada kita, itu bukan kita yang nyari solusi. Yang memberikan solusi itu Allah. Tugas kita hanya menyikapi. Sikap kita apa? Sabar, ridho dengan ketetapan Allah, segera introspeksi, perbanyak istighfar, perbaiki hubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Soalnya rampung, Allah yang garap. Masya Allah. Ini kalau kita yakin. Yang menjadi masalah itu terkadang kita nggak yakin, Bu. Aduh, masalah aku abot banget, nek orang kayak aku bingung. Nah, karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatan dirinya. Di mana Allah yang Maha Penolong? Di mana Allah yang memberikan ujian? Yang memberikan ujian Allah, yang memberikan jawaban atau solusi itu Allah. Itu hakikatnya kita lagi diingatkan. Hei, kau lagi lupa, ya. Ibaratnya begini, Bu. Dosa-dosa yang dikumpulkan, ya, dosa kecil, dosa besar dikumpulkan, begitu sudah besar dijatuhkan, jadilah dia musibah. Maka kalau sudah jadi musibah, intinya Allah itu apa? Wa ya'fu an katsir, Allah banyak sekali menghapuskan dosa. Awal suratnya adalah idza asobatkum musibah fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu itu karena perbuatan dosamu. Dosa dikumpulkan, jadilah musibah. Wa ya'fu an katsir, tujuannya Allah adalah menghapus dosa-dosamu. Jadi kalau sudah tahu begini, sikap kita apa? Astagfirullah, iya ya, dosaku akeh. Astagfirullah, iya ya, dosaku angkat. Ini diambil lagi. Astagfirullah. Kalau beban itu masih berat, segera introspeksi. Kita introspeksi diri, Allah, aku melakukan dosa ini, dosa itu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus setelah introspeksi, perbaiki. Ini Allah ketika mengguncangkan ini ujian, tujuannya adalah Allah sedang mengingatkan kita itu sedang lalai.
kamu nih lalai, sholatnya ngawur, hanya sekedar wudunya ciprat gitu lah ya, sholatnya cengking gitu. Ini Allah lagi cemburu, sehingga Allah mengguncangkan kita dengan mengatakan apa? Perbaiki ibadahmu, perbaiki sholatnya sudah. Lalu kok masih saja ujian itu belum diangkat, Allah itu mengingatkan, coba kau introspeksi, kau sudah memperbaiki hubunganmu dengan Allah, kau perbaiki apa amanah yang Allah berikan kepadamu, jangan-jangan belum tertunaikan. Kau sebagai seorang istri, jangan-jangan ujian yang datang itu adalah kumulatif dari dosa-dosa kau terhadap suamimu, terhadap anakmu, tetanggamu, masyarakat. Maka kalau kedoliman itu masih, maka Allah terus menguji kita. Inilah Bu, sangat korelatif sekali mengapa kita itu berpindah dari satu ujian urung rampung Bu, ada ujian lagi. Iya apa enggak Bu? Iya. Terus kapan ujiannya berakhir Bu? Sampai apa? Sampai mati, Masya Allah. Iya, jadi ini yang dikatakan sabar ada batasnya? Tidak ada. Ada batasnya, kematian. Iya ya, Masya Allah. Nah itu, makanya yang namanya ujian itu tidak berhenti ketika kita mati. Ujian, kata sahabat bertanya, kapankah ujian akan berakhir? Sampai engkau memasukkan kakimu ke dalam surga baru berhenti. Karena di padang mahsyar ada ujian Bu. Ujiannya apa? Di alam barzah saja ada ujian, yaitu berupa pertanyaan. Man rabbuka, Masya Allah. Yang bertanya malaikatun ghiladun syidadun, malaikatnya hitam kebiru-biruan, Masya Allah. Lalu datang lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Masya Allah. Kan itu Pak, jawaban gampang ya Bu. Ini contoh saja anak-anak kita yang TK Pak SD Bu. 1 tambah 1, kalau gurunya sudah mengatakan berapa 1 tambah 1? 5. Salah. 6 gitu kan ya. Padahal tahu dia cuma 2. Nah ini. Jadi ujian tidak akan berakhir. Terus di padang mahsyar juga ujiannya berupa apa? Matahari didekatkan, ya kan? Belum lagi nanti di sirat, belum lagi nanti di mizan, belum lagi nanti di hisab. Terus ujian. Maka kalau sudah memasukkan kakinya ke dalam surga, barulah plong, ngempos. Alhamdulillah, rampung. Nah ini. Tetapi ingat Bu, ujian setelah kematian itu lebih panjang. Ada alam barzah, yaitu alam kubur, ada di padang mahsyar, ada di telaga, ya, ada juga pada saat hisab, ada juga pada saat mizan, ya, ada juga di sirat, ada juga ya macam-macam lah ya. Kemudian ada juga di kontoroh. Ini 8, bahkan ada 10 kurang lebih lah ya, perjalanan ujian. Tapi ingat, kemudahan yang didapat dari perjalanan ini telah ditentukan di sekarang Bu, yang menentukan apakah kita ingin bahagia di alam barzah. Tentunya ditentukan dari sekarang. Makanya peribahasa Arab tuh mengatakan begini Bu, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidupnya sesuai kebiasaan, dia pun meninggalnya sesuai dengan kebiasaan. Orang yang biasanya maksiat Bu, maka dia meninggalnya dalam keadaan maksiat, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi orang yang biasa dalam kebaikan, berzikir, beribadah, berbuat baik, memaafkan, menahan amarah, terus menghadapi perjalanan hidup ikhlas, tidak suudon, ya, tidak pernah menyakiti orang lain, maka kebiasaan baik itu ketika orang itu meninggal, dia meninggal dalam keadaan sedang beribadah, sedang berbuat baik kepada Allah, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Maka inilah yang dikatakan tadi ya, seorang itu hidup dengan kebiasaan. Kembali manfaat
doa dan zikir yang keempat akan mendatangkan kegembiraan dan ketentraman dalam jiwa. Ya, orang yang mengingat Allah di saat senang, Allah yang akan mengingat kita di saat kita sedih. Orang yang mengingat Allah di saat kita lapang, maka ketika sempit Allah yang mengingat kita. Banyakan orang ya Bu, lagi senang-senang niku contohnya sek nopo Bu? Sawat pesta, lagi pesta, lagi mantu, lagi apa, Masya Allah, kelalen ya, semua itu kelalen, cepet-cepet, sabarnya lupa ya, wis engko keburu ini, lupa, nyari pipit, Masya Allah, peniti buat kerudung, habis dan penitinya mana, dudel-dudel, sabarnya hilang ya. Belum lagi adzan Bu, sholat dulu, lah maning wis bedakan kok, wah Masya Allah ya, engkau menunda-nunda, dia tidak ingat Allah, dia lupa berzikir, dia lupa kejedotnya, innalillahi, langsung ditendang pintunya, kisah pas buka lawang, ngablak-ngablak. Nah ya, orang yang mengingat Allah di saat senang, maka Allah mengingat kita di saat kita sedang susah. Tapi orang yang ketika dalam keadaan senang gak pernah mengingat Allah, dipastikan dalam keadaan sedih, yang keluar isinya apa Bu? Mengeluh, keluh kesah tok. Urip kok kayak temen wis. Hawa kok ya panas banget hawa gitu ya. Lho udan baik, Masya Allah ya. Jangan bakul beceran dintenteni orang teka-teka. Siki ya pak enduk sekilo munak terus. Masya Allah. Tiap hari yang keluar adalah apa? Keluhan. Senang apa enggak sih Bu kalau dengar orang seperti itu Bu? Enggak ya, Masya Allah. Nah ini, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah orang yang senang berzikir dan berdoa kepada Allah akan mendatangkan kegembiraan. Allah akan puaskan. Contoh dalam sebuah doa, barang siapa yang oleh Allah ketika mendapatkan rezeki yang sempit, nah ini kalimatnya sempit ya Bu, lalu dia membaca doa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih wakhluf alaihi wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, berikanlah aku qanaah ya Allah atas rizki yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, gantilah untukku dengan ganti yang lebih baik ya. Masya Allah, ini doa kepada Allah ketika diberi rizki yang sedikit, dia qanaah. Dan Rasulullah SAW mengatakan orang yang memiliki hati qanaah itu seperti raja-raja dunia. Percaya nggak Bu? Aku ragu-ragu nih. Ayo percaya. Raja dunia itu sudah nggak butuh apa-apa Bu. Jangan kita pikirkan materinya raja, oh ya punya mobil banyak, punya pembantu banyak, pakai mahkota, bukan. Tapi rasa sudah nggak butuh dunia, karena semua sudah ada, fasilitas itu sudah ada. Maka qanaah itu adalah rasa puas yang Allah berikan kepada hambanya yang dia berdoa kepada Allah ketika diberi rizki yang sedikit. Yang diberi rizki saja tidak pandai bersyukur, apalagi dikasih banyak, dia lupa. Ini yang dikatakan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu diciptakan senang banget berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, kalau dia ditimpa keburukan dia sedih berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia ditimpa kesenangan dia lupa, dia kelalen. Bu, kenapa sih rezekinya akeh? Aku pinter-pinter ngelola, Masya Allah ya. Dagangannya laris, aku kan S1 ekonomi. Wah, Masya Allah ya. Nah ini orang sering lupa. Maka dengan kita berzikir kepada Allah tadi akan mendatangkan kegembiraan dan menenteramkan jiwa, hatinya senantiasa puas. Masya Allah, puas itu artinya apa? Ya sudah, Allah puaskan. Di saat nggak ada makanan, ya Allah nggak buat perut kita lapar Bu ya. Allah buat kita kenyang, walaupun hanya minum seperti ini, bismillah, kenyang. Begitu selesai ada duduk-duduk, Bu ini ada syukuran, oh Masya Allah ya. Itu siang,
kemudian sore lagi bingung, dah bocah-bocah belum makan, ada duduk-duduk lagi, Bu ini kekahan, Masya Allah. Ya bukan hal mustahil, iya itu rizki minallah ya. Jadi yang namanya berkah kan tadi dikatakan Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih, berkahi di dalamnya. Sekalipun kita dapat satu kotak yang makan ini satu keluarga, seperti yang terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, roti yang satu potong itu untuk 70 para sahabat. Mustahil kan ya Bu? Roti satu ya untukku, satu kurang ya, Masya Allah. Ini untuk 70 sahabat. Ada yang nggak habis-habis. Itulah namanya berkah, dan berkah itu rahasia yang nggak masuk akal. Iya, rahasia nggak masuk akal ya. Maka minta kepada Allah, karena Allah itu maha ajaib ya, maha ajaib. Pokoknya kita itu sesuatu yang nggak masuk akal, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah manfaat daripada doa dan zikir. Kemudian doa dan zikir itu akan menguatkan jasmani dan rohani. Masya Allah, sehat Bu, jasmani kita kuat, rohani kita kuat, itu dengan sebab zikir ya, meminta kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagi kita mustahil bisa jalan ke depan, kekuatan itu yang punya adalah Allah. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar cerita orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di usia sudah lebih dari 70, 75 ya, sampai 80, Masya Allah. Mereka dimampukan oleh Allah dengan zikir, lalu dia diberi kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Dia bisa jalan tawaf 7 putaran, dia bisa sa'i bolak-balik 7 kali, dia bisa jumroh ya, bolak-balik, Masya Allah, sehari sampai 3 hari terus, jarak berkilo-kilo. Ini siapa yang memberi kekuatan? Allah. Ketika di rumah mungkin dari depan mau ke belakang saja tretean gitu ya Bu. Iya. Jadi dengan sebab kita berzikir kepada Allah, maka akan menguatkan jasmani kita, dan rohani kita itu semakin sehat Bu. Karena apa? Ketika sesuatu yang mustahil bagi kita Allah berikan, rohani kita itu menjadi semakin yakin, ya Allah, Gusti Allah kok eman temen gitu nggih. Nah inilah dengan sebab doa dan zikir, maka jasmani dan rohani kita menjadi kuat ya. Kemudian yang berikutnya, dengan berzikir akan membuat hati dan wajah berseri-seri. Masya Allah, ini bukan dengan skincare ini loh Bu. Ibu-ibu kayaknya ada yang skincarean ini yang sudah sepuh-sepuh. Skincarenya dengan wudhu ya Bu. Iya, Masya Allah, dengan air wudhu, Masya Allah. Karena ini benar beritanya ini. Barang siapa, ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat ya, Allah itu akan melihat wajah-wajah yang skincare dengan air wudhu itu glowing. Iya, glowing, ada bekas wudhunya, wajahnya mencorong gitu ya. Nah ini, walaupun nyuwun sewu ya, di dunia ini kita kulitnya hitam atau coklat tua dan sebagainya, tapi nanti kehidupan sejati yang lebih panjang. Di dunia kan hidupnya cuma segini Bu, di akhirat itu panjang, yang panjangnya tanpa batas. Bayangkan, kita milih yang sedikit apa yang banyak Bu? Yang banyak. Iya, yang panjang. Maka bersabarlah dengan yang sedikit ya. Dengan kita banyak berzikir, dengan kita banyak berdoa kepada Allah, maka kita itu akan tadi ya, membuat hati sehat ya, hatinya sehat. Allah sendiri yang mengatakan, ala, ingat, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, berdoa kepada Allah, hatimu menjadi tenang, hatinya menjadi sehat ya, dengan berzikir. Contoh pada kalimat apa itu? Ya banyaklah, banyak ucapan-ucapan zikir yang membuat hati kita menjadi sehat. Ya contoh zikir yang ibu sudah baca ini di bulan Ramadan. Paling banyak doanya apa Bu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini zikir Bu.
Ini doa meminta kepada Allah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai permaafan, maka maafkan aku. Ingat, ketika kita mengatakan maafkan aku, ini kita lagi hilangkan sifat dendam kita, ya, sifat nggak bisa memaafkan, ya, sifat amarah kita, sifat dengki kita, ini sedang dibuang, Bu. Karena apa? Karena kita mengharap. Bayangkan kalau kita lagi minta, ya Allah maafkan aku ya Allah, tapi aku nggak bisa memaafkan si dia. Wah, dia siapa itu ya? Aku kemutan bayi ibu kai sing nganggo kerudung warna itu, masya Allah. Ini kan manusia senengnya begitu ya, ngingat-ngingat kesalahan orang lain itu diingat terus. Aku tahu orang bakal kelalen, sampai bilang begitu, Bu, ya. Ibu itu di depan ini, di tempat ini, pakai baju ini, ngomongnya begini, sampai detail dia ingat, ya, masya Allah. Tapi dia terus merengek kepada Allah, maafkan aku, mungkin tidak dimaafkan. Tidak, karena sifat sombong itu hanya Allah. Ibaratnya selendang itu ada milik Allah, kita nggak berhak untuk menyuri selendang Allah, yaitu kita tidak boleh meniru kesombongan, itu nggak bisa. Bahkan Allah Azza wa Jalla saja Maha Pemaaf, dan ini sudah dibaca setiap Ramadan 30 hari, maka zikir itu akan membuat hati tadi ya menjadikan bersih, ya, keluar dari Ramadan menjadi orang yang mudah memaafkan, mudah memberi maklum. Kalau ada orang salah kepada kita, ya sudah beri maklum, mungkin dia lagi lupa, ya. Tapi ingat, setan itu terus nggak rela, Bu, kalau kita lagi memberikan uzur. Iya kan ya, Bu? Iya. Kenapa sih dia berbuat dolim? Kita mungkin dia nggak tahu. Tahulah, wong dia lihat aku, misalkan dia nggak senyum, begitu nggak senyum langsung, dia sih kenapa nggak senyum? Kita beri uzur. Mungkin dia nggak tahu. Saya tanya, tahu wong tadi sudah lihat, gitulah ya. Mungkin dia sedang ada masalah. Masalah apa? Saya tanya, ya. Wong dia orangnya nggak ada masalah kok. Nah ini terus, mungkin dia lagi buru-buru apa, mau jemput anak, nggak punya anak. Itu setan terus begitu, ya. Jadi beri ia uzur. Bahkan diberikan perintah untuk memberikan uzur kepada saudara kita yang berbuat salah itu sebanyak berapa? 70 uzur, Bu. 70, kita kasih 5 saja sudah bingung ya. Tadi baru 3 loh, Bu. Kenapa dia nggak senyum? Mungkin sakit gigi. Enggak lah, kemarin makan peyek. Setannya tuh terus begitu. Apalagi ya? Mungkin dia lagi sariawan misalkan ya. Terus bilang begitu. Ini baru 5 saja kita sudah bingung, Bu. Kita untuk memberikan kepadanya 70 uzur. Kalau kau sudah mencari 70 uzur tidak ada pada dirinya, maka pastikan, yakinkan hanya dia dan Allah yang tahu. Kita nggak usah kepo. Nah ini ya, maka inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan daripada zikir dan doa itu akan membuat hati kita menjadi sehat, wajah kita berseri-seri. Wong hati kita itu sudah sehat, Bu. Hati ini kan ibarat raja, Bu. Ini adalah bala tentara, mulut bala tentara. Kalau orang yang hatinya bersih dikasih senyum, pasti dia akan tersenyum, ya. Mau kemana, ya, memberikan salam, memberikan ini. Kalau hatinya buruk, rajanya buruk, pasti bala tentaranya buruk, ya. Maka inilah manfaat daripada zikir dan doa. Kemudian akan melapangkan rizki, masya Allah. Ini yang paling senang ini, Bu, ya. Tetapi kita harus ingat, Bu, jangan memandang yang namanya rizki itu adalah materi, uang, ya. Sehat kita rizki, Bu, masya Allah. Mata kita tidak blereng, itu rizki. Tangannya nggak semutan, nggak buyutan, itu rizki. Anak-anak yang manut rizki, punya tetangga yang nggak nyakiti kita rizki. Suami yang manut, nggak masak ya, Bu, dene ora masak, gitulah ya. Yesnya bapak baik sing masak mie misalkan ya. Itu rizki memiliki suami yang tidak menuntut, masya Allah. Udara mungkin lagi panas, alhamdulillah, itu rizki. Ada kipas angin yang nyala, itu rizki, Bu, masya Allah. Nah inilah, dengan sebab kita berzikir dan berdoa, Allah akan melapangkan
hidupnya nggak sempit. Ya, ada orang yang kaya raya Bu, tapi hatinya sempit karena dia tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya, dia gelisah. Karena apa? Hartanya itu ada di dalam hatinya, sehingga dia senantiasa menjaga hartanya, mengawasi hartanya sampai nggak bisa tidur. Terbuktikan ya Bu, ada rumah bagus Bu, CCTV-nya di mana-mana, ya, tembok keliling Bu, masya Allah. Sudah pakai kawat berduri, masih ditempelin pecahan beling, masya Allah, ya. Di depannya ada satpam, iya ada satpam, Allahu Akbar, ditambahi herder lagi, berlapis-lapis. Ini orang yang jauh dari Allah, maka dia itu nggak bisa tidur walaupun di kasur empuk, iya. Tapi orang yang dia banyak berzikir, dia ridho dengan ketetapan Allah, dia yakin bahwa rizki Allah yang maha menjaga, sudah titipkan saja kepada Allah, ya. Kita tidur tenang, yang menjaga Allah, sehingga jiwanya itu tadi akan menjadi tenang, ya. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah akan menumbuhkan cinta kepada Allah yang merupakan ruh daripada Islam, inti daripada agama, poros kebahagiaan dan keselamatan. Menumbuhkan cinta kepada Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Dengan sebab zikir. Tetapi zikir, kalau setiap kali zikir Bu, kita harus mempelajari artinya, maknanya, sarahnya, keutamaannya, ya, supaya dalam zikir itu kita mantap, ya. Aku ingin jerik, daripada nganggur baca baik subhanallah bihamdi subhanallahil azim, nggak tahu maknanya, nggak tahu keutamaannya, gitu ya. Maka setiap kali zikir itu lebih baik dipahami. Contoh pada kalimat tadi ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah bagi orang-orang yang memujinya, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Kita langsung mentadaburi kalimat tersebut, ya. Allah itu maha suci. Maha suci itu artinya bersih. Bersih itu artinya apa? Tidak pantas Allah itu diduakan. Tidak pantas kita mengakui ada yang bisa menolong, ada yang bisa memberikan bahaya selain Allah. Tidak pantas untuk ada orang meminta kepada selain Allah. Ini artinya subhanallah wa bihamdih. Bagi orang-orang yang memujinya, pantas semua manusia itu memuji Allah atas kesuciannya. Makanya dalam ayat itu disebutkan subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap orang-orang yang menyekutukan, yang berbuat syirik kepada Allah, yang dia menyembah berhala-berhala, ya. Padahal ketika ditanya apakah Tuhan berhala, ya Allah, mengakui ada Allah, tapi kan dengan berhala-berhala ini sebagai wasilah. Nah ini, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan kalimat tersebut mentadaburi subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah, engkau yang maha azim, maha besar, aku itu kecil. Kita bisa bayangkan Bu, pernah mungkin ibu lihat zoom, kebalikannya zoom in apa? Zoom in kebalikannya apa? Jadi selain begini, ini begini. Itu kita hidup di satu RT Bu, masih kelihatan ya Bu. Naik lagi sudah satu RW, sudah nggak kelihatan kepalanya. Naik lagi satu kabupaten, satu titik, terus satu Indonesia, satu bumi, kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, ya. Belum lagi tertutup planet lain. Allah itu maha agung, menguasai langit dan bumi serta isinya secara mendetail. Orang yang di desa yang lagi apa, Allah mengurusi mereka. Maka ini yang harus kita yakini, bahwa Allah itu maha azim. Itu maknanya. Lalu tadaburi perintahnya. Siapa yang membaca tadi, kata Rasulullah SAW, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani andar rahman. Kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Allah tuh seneng banget, cinta banget dengan kalimat ini. Khafifatani fil lisan, di bibir itu gampang, tinggal mengucap plotok-plotok gitulah ya, tinggal ucap gitu. Tapi thaqilatani fil mizan, di timbangan Allah itu berat sekali, ya.
melebihi amal kebaikan kita itu berat adalah zikir itu tadi, adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka akan tumbuh rasa cinta. Aku sudah mengenal Allah, aku sudah mengingat Allah, Allah pasti mengingat. Makanya siapa yang mengingat Allah sejengkal, Allah akan datang kepada kita sedepa, ya. Terus apabila kita mengingat Allah dengan berjalan, Allah mengingat kita dengan berlari. Inilah kasih sayang Allah. Maka dengan zikir akan menumbuhkan rasa cinta, ya, dan ruh daripada Islam. Kita berislam gak ada apa-apanya kalau kita itu tidak berzikir, tidak mentadaburi, tidak berilmu, tidak mengenal Allah, ya. Makanya peribahasa tak kenal maka tak sayang, ya. Bagaimana Allah akan menyayangi kita? Kita nggak pernah mengenal Allah yang maha keras siksanya, ya. Allah yang maha keras sekali azabnya ibaratnya, ya. Maka dengan kita berzikir kepada Allah, contoh adalah kalimat istighfar. Ini saya kasih contoh. Orang yang dia berbuat dosa dan maksiat lalu dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, lalu Allah itu mengatakan kepada malaikat-malaikat, lihat, hambaku itu tahu bahwasanya aku itu maha pengampun, makanya dia merengek minta ampun dan bertaubat. Wahai malaikat, hambaku tahu bahwa aku itu maha keras siksanya, makanya dia beristighfar dan bertaubat, maka aku ampuni dia. Masya Allah, ini Allah mengatakan demikian, aku ampuni dia. Terus dia sudah bertobat sebulan, 2 bulan gak berbuat dosa karena dia sudah tobat, Bu. Taubat nasuha itu adalah benar-benar menyesal, meninggalkan, berjanji untuk tidak mengulangi, ya. Qadarullah setahun datang lagi melakukan dosa lagi, lalu dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah, aku mohon ampun, aku bertobat ya Allah. Lagi-lagi Allah mengatakan demikian. Lalu malaikat bertanya, sampai kapan ya Allah Engkau akan terus memaafkan hambamu itu, ya? Setiap kali berbuat dosa istighfar, setiap kali berbuat dosa istighfar. Maka Allah katakan apa? Sampai dia bosan. Bosan, Masya Allah. Bosan untuk apa? Bosan untuk beristighfar. Siapa yang paling gak senang, Bu? Setan. Setannya bilang apa? Kesel teman bolak-balik, berbuat dosa istighfar, berbuat salah istighfar, buat ini taubat, wis mengkobain nek wis pensiun. Masya Allah, sudah nanti saja nek kamu sudah tua, sudah kira-kira sudah mau meninggal. Wah, Masya Allah, taubatan nasuha. Ini tergoda, oh iya ya, aku izin masa istighfar dosa, istighfar mending dosa saja, ya. Ini setan. Dan akhirnya setan membuat talbis iblis, yaitu tipu daya, maka akan terus dia diberi tangguh sampai kematian, dia tidak bisa mampu untuk beristighfar dan bertaubat, ya. Maka tadi Bu, menumbuhkan rasa cinta merupakan ruh daripada Islam dan inti daripada agama. Inilah poros daripada kebahagiaan dan keselamatan. Yang terakhir, yang ke-10, dengan zikir dan doa adalah menumbuhkan 9, ya, menumbuhkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga memasukkan seorang hamba ke dalam ihsan. Ihsan itu artinya apa? Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang berhadap-hadapan, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah itu melihat engkau, ya. Maka itulah adalah ihsan. Maka ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya, tetapi beliau apabila ia tidak mampu, ketahuilah bahwa Allah pasti melihatnya. Inilah dengan sebab zikir. Zikir bisa berupa sholat, Bu. Makanya dalam sebuah athar menyebutkan orang yang sedang sholat, Bu, Allahu Akbar, pandangan itu ke tempat sujud. Begitu kita pandangannya lengah, Allah akan lengahkan kita. Kita lagi sholat harusnya pandang ke sini, tapi pandang kita langsung iki pas anginnya kotor teman ya, jendelanya rung ditutup. Wah, sudah hatinya yang ngomong.
terus gini lagi, terus gini lagi, terus wih rukuh apik banget tuh misalkan. Ini sholat yang lengah itu Allah akan lengah ya. Maka ini hati-hati Bu dalam sholat ya. Maka ibadah zikir itu yang paling besar itu adalah dengan cara sholat itu adalah zikir kepada Allah ya. Baca Al-Quran zikir, belum lagi zikir-zikir dan sebagainya. Karena apa? Di dalam sholat seluruhnya mulai dari takbir sampai salam seluruhnya adalah doa. Gini pemboten. Iya, dari awal kita sudah meminta ya, sungguh sholatku, ibadahku semuanya adalah untukmu, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, terus sampai salam ya. Maka percayalah dengan kita berdoa dan berzikir akan menumbuhkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Ibu-ibu pernah lihat CCTV nggak Bu? Iya, dulu ketika atau mungkin beberapa saat ketika kita ke desa, kecamatan itu biasanya ada CCTV Bu. Tapi orang-orang muda contohkan lah ya, orang mau bekerja itu di ruang tunggu sudah ada CCTV Bu, untuk mengetahui ini calon pekerjanya itu akhlaknya bagaimana Bu ya. Makanya orang yang mau cari kerjaan, wah ada CCTV, duduknya yang manis gitulah ya, nggak bercanda-canda, takut nanti ketika di wawancara gitulah ya. Nah itu kamu tadi duduknya begini. Ini CCTV Allah itu on terus, tidak terlihat bentuknya Bu, tapi Allah mengawasi kita di mana saja kita berada, mau di sendiri, mau rame-rame, mau dalam terang benderang maupun dalam gelap gulita, mau di ruangan terbuka maupun di kamar dikunci, Allah tetap mengawasi kita. Mau kita di sini maupun di negeri orang lain ya, Allah mengawasi kita. Bukan saja mengawasi gerak-gerik kita, tapi sampai Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dada ya. Ya'lamu ma fis sudur, ia mengetahui apa yang terlintas dalam hatinya. Diam Bu, tapi hatinya ngomong, ikai ibu nih kerudungnya menceng gitu contohnya. Tahu di sini ya, aku nanti pulangnya mau bla-bla. Ini Allah tahu ya. Makanya orang yang dia berzikir kepada Allah, dia hatinya hidup karena dia merasa apa? Diawasi oleh Allah. CCTV Allah itu on kapanpun dimanapun. Walaupun kita lagi berjalan sendiri, hatinya lagi ngetumel, marah-marah, ya nasi bonceng gitulah ya. Ini Allah tahu hatinya sedang ngetumel. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang keutamaan daripada doa dan zikir ya. Ini sebenarnya ada di buku kecil ini ada sekitar 40 ya. Ya, sekitar 40, kalau di buku yang besar ada ratusan ya. Nah, di sini ya. Mungkin baru 10 saja kita sudah dapat mengambil manfaat ya Bu. Ternyata luar biasa yang namanya manfaat daripada zikir dan doa ya. Monggo ibu-ibu jangan pernah lisan kita berhenti. Hafalan zikir yang paling apal itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, la haula wala quwata illa billah. Tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau di setiap pagi subhanallah wa bihamdi 100 kali ya, atau kita banyak astagfirullah 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 wa atubu ilaihi ya, atau kita memanggil-manggil Allah yang Maha Pengasih, irhamna ya arhamar rahimin ya. Jangan menyebutkan ya rahim ya rahim ya rahim ya rahim, tapi harus diiringi ketika memanggil yang Maha Pengasih itu untuk apa? Irhamna, sayangi aku wahai yang Maha Pengasih. Irhamna ya arhamar rahimin. Perbanyak itu. Tadi hanya 10 saja ya. Lalu 9 malah ya, baru 9. Nah ini silahkan monggo, jangan biarkan lisan kita, walaupun ibu-ibu lagi ngerajang brambang subhanallah subhanallah ya, metiki kacang subhanallah bihamdi subhanallahil azim brul subhanallah bihamdi subhanallahil azim brul gitu ya. Masya Allah, itu semuanya punya manfaat insya Allah Bu. Kita terkejut, makanya di mukodimah tadi saya, alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi, ngaboti timbangan. Itu zikir itu ngaboti timbangan tadi ya. Maka jangan nanti kita akan terkejut, masya Allah,
aku padahal pulang kepada Allah amalannya minimalis, ya minimalis itu ya yang wajib-wajib tok gitulah ya, kok bisa abot banget. Ternyata banyak sekali tadi zikirnya, termasuk ada katakan tubalahum, sungguh beruntung ya siapa yang di dalam catatan amalnya banyak sekali istighfarnya, nanti ditimbangannya begitu blek ya. Itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita, lisan kita untuk senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.